Pak ya, belum lama ini saya kan diundang datang ke rumah salah seorang kawan ya. Waktu itu juga saya sudah buatkan videonya ya tentang cerita sedih seorang ibu rumah tangga. Dia punya 2 anak yatim. Kemudian dia berprofesi sebagai ART, asisten rumah tangga. Tapi karena kerasnya teror dari pinjol menyebabkan pekerjaan ART-nya terganggu, sampai majikannya minta, udah ibu berhenti aja dulu deh sampai masalahnya selesai. Nah saya kan jadi gimana gitu ya. Akhirnya ada kawan saya yang ya udah bikin list aja, ini saya siap bantu. Dia siap 1 juta. Cuman dalam hati saya mikir, ini kalau saya bikin list pengumpulan donasi untuk membantu penyelesaian hutang riba, bayar hutang pokoknya saja, masalah ribanya kita negosiasikan supaya dihapus. Ada nggak yang mau bantu? Ada nggak yang mau bersedekah? Nah setelah 2 hari itu saya kumpulkan, alhamdulillah terkumpul 1.250.000. Tapi itu nggak naik lagi, listnya nggak ada yang ngisi lagi, tiba-tiba sunyi, hening. Itu beda ketika kita mengumpulkan sedekah untuk musibah-musibah lainnya, orang tuh bersemangat gitu. Tapi untuk masalah itu malah yang banyaknya dengan adanya list itu ya, Pak saya juga pengen dibantu gitu. Nah, jadi kebutuhan lapangan orang ingin dibantu pelunasan utang itu lebih banyak dan lebih cepat datangnya daripada dana yang bisa kita kumpulkan itu. Tapi ya saya tetap berharap dan saya tetap akan berbuat. Ayo kita kumpulkan dana sedekah untuk membantu mereka yang terjerat hutang riba. Dengan catatan ribanya harus dihapuskan dulu. Negosiasikan dulu. Kita akan bayar hutang pokoknya saja. Ribanya dihapus, dendanya dihapus. Lalu uangnya dari mana? Ayo kita gotong royong gitu. Kita sedekah. Ya mungkin untuk sedekah berbagi makan sudah banyak yang lakukan. Untuk sedekah pembangunan pesantren, pembangunan masjid atau yang lain-lain sudah banyak yang lakukan. Nah di channel ini saya ingin mengajak para pemirsa yang sempat mampir di channel Sutrisno Nur Humaydi ini, yuk kita galang sedekah, tapi ini khusus untuk membantu mereka yang benar-benar tidak bisa. Membayar pokoknya saja pun mereka tidak bisa. Jangankan membayar hutang pokoknya, untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka nggak bisa. Akhirnya mereka gali lubang, tutup lubang. Akhirnya hutang jadi bertambah-tambah. Akhirnya jangan sampai mereka tidak percaya. Kok ayatnya ada, ayo bersedekah, suburkan sedekah supaya riba musnah. Tapi praktek di lapangannya kok nggak ada. Jangan sampai mereka berputus asa. Ayo kita tegakkan ayat ini. Kita tegakkan ayat ini, kita galang ya donasi. Dan tentunya selain galang donasi juga kita perbaiki mental-mental mereka yang terjerat hutang riba. Sehingga mereka benar-benar hijrah. Setelah masalahnya terselesaikan, mereka hijrah dari riba itu. Tobat sebenarnya, tobat. Mereka jijik dengan riba itu seperti mereka jijik dengan babi. Itu dipaksa untuk makan babi, mereka pun pasti nggak mau. Nah, begitu juga dengan riba. Mereka bagaimanapun sulitnya kehidupan, mereka nggak mau dengan riba. Kita nggak mau dengan riba. Itu. Begitu kita menolak dengan sangat, ya seperti alam ya. Begitu malam sudah semakin pekat, pasti subuh akan datang. Begitu kebutuhan sudah semakin mendesak, pasti solusi akan datang. Jadi kita sabarkan diri, kita nggak mau sama sekali. Apapun kebutuhannya kita tolak sebisa mungkin. Insya Allah solusi akan datang. Nah mudah-mudahan dengan video ini ya yang mengandung ajakan
Bapak Ibu mau bersama-sama saya kita tingkatkan program Hapus Riba ini, selain memberikan edukasi saja, selain memberikan wejangan saja, selain memberikan nasihat saja, ya, selain merehabilitasi mental secara teori-teori saja, yuk kita juga galang secara materi. Kalaupun tidak bisa membantu melunasi hutang, yuk kita bantu sedikit untuk meringankan beban hutangnya. Ya, mudah-mudahan juga ada ya pengurus masjid yang menjadikan program Hapus Riba ini sebagai bagian dari kesejahteraan jamaah. Memakmurkan masjid itu kan juga artinya memakmurkan jamaahnya. Bukan masjidnya saja secara fisik makmur, tapi jamaahnya juga makmur. Mereka hamba Allah. Mereka tamu Allah. Tamu yang datang ke rumah Allah. Jika ada seorang tamu yang datang dengan dengan perasaan sedih, dengan dada sesak, dengan persoalan yang sangat menekan mereka, yaitu masalah hutang. Tapi kita sebagai yang membantu rumah Allah untuk melayani tamu-tamu Allah itu, tapi kita tidak mau membantu menyelesaikan persoalan ekonominya juga, ya bagaimana ya? Gitu. Uangnya dari mana? Karena mereka tamu Allah, ya uangnya dari Allah. Karena mereka hamba Allah, uangnya dari Allah. Saya yakin. Dan saya kira Bapak Ibu juga yakin. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Begitu hadis Nabi. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya, membantu orang lain. Nah, maka tidak ada alasan, waduh mas, saya aja lagi sedang susah, ekonomi saya juga susah, bagaimana saya bisa bantu? Allah akan bantu ekonomi kamu kalau kamu juga ikut membantu ekonomi orang lain. Jadi kalau saat ini kita sedang susah, sedang kesulitan, yuk bantu kesulitan orang lain. Kita bantu sedikit, berharap Allah memberikan pertolongan yang lebih besar daripada uang yang kita keluarkan itu. Gitu. Kan nggak ada masalah ya mengharap lebih besar dari apa yang kita berikan, tapi kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke, demikian, terima kasih. Jika Bapak Ibu menemukan ya video ini sangat bermanfaat, bisa di subscribe, like, komen, dan disebarluaskan. Semoga manfaatnya bisa semakin luas dan menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.